Menurut Badan Pusat Statistika atau BPS tahun 2018, produktivitas beras di Indonesia tinggi, ditandai dengan surplus produksi hampir meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut berkat input inovasi teknologi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, masih banyak petani yang belum optimal dalam pengelolaan limbah pertanian. Pembakaran jerami terus dilakukan setiap musim, sehingga menyebabkan polusi dan secara perlahan menurunkan hasil panen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajab Arif Salihuddin. Saya mahasiswa dari Polmarkan Bogor. Di sini akan melaksanakan kegiatan penyuluhan berupa cara pembuatan pupuk organik dari jerami padi, sehingga kita akan menggunakannya untuk tanam padi pada saat pemupukan berlangsung. Nah, itu gimana cara dan proses pembuatan pupuk organik dari jerami padi? Ikuti kegiatan kami. Baik, untuk bahan pertama yang kita gunakan, yang pertama itu adalah sekam sekam padi yang sisa dari limbah pabrik penggilingan padi. Yang kedua, kita gunakan kotoran kambing. Ini merupakan limbah dari peternakan kambing yang ada di daerah dan di kampung-kampung di peternakannya biasanya. Kemudian air sebanyak 20 liter dalam, atau bisa dengan takaran satu ember besar ini ya, bekas cat, dan juga aktivator berupa E4. Kita menggunakan ini sebagai media untuk fermentasinya ya, karena dalam E4 ini mengandung banyak bakteri Seperti bakteri asam laktat, ragi, dan bakteri fototrofik. Ketika digunakan di tanah, IM akan memfermentasi bahan organik dalam tanah, dan mikroorganisme lain dalam tanah akan memakan bahan fermentasi tersebut. Juga, metabolik yang diproduksi IM akan membantu mikroorganisme bermanfaat lainnya untuk aktif. Ketika mikroorganisme yang diinginkan bertambah jumlahnya, makhluk hidup lainnya akan meningkat seiring dengan itu. Kemudian yang paling utama yaitu jerami padi. Kenapa demikian? Karena di dalam jerami ini banyak mengandung kandungan yang bermanfaat, seperti kandungan silika sebanyak persen dan kandungan lainnya. Oleh karena itu, apabila kita memanfaatkan dan kembalikan ke tanah, maka akan memperbaiki struktur kimia biologi dan tanah. Kita menggunakan gula merah yang kita sudah hancurkan dan haluskan seperti ini. Alat dan yang digunakan, kita gunakan ini ya sebagai gayung untuk mengemprat atau membantu dalam penyiraman terpal, sebagai penutup penyangga berupa bambu ya. Oke, untuk dekomposer kita menggunakan E4 dan juga air dan juga gula merah. Yang pertama kita larutkan gula merah dalam air. Di sini saya sudah menggunakan seperempat ini dan sudah dihaluskan. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam air. Kemudian kita tambahkan E4 di sini dengan dosis 250 ml. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 10-15 menit hingga agar reaksi dengan larutan gula merah ini. Baik, kita langsung ambil sisa jerami ini, kita melakukan kegiatan proses pembuatan fermentasi. Sampai tumpukan kurang lebih 20-30 cm, baru kita padatkan dan injak-injak, nanti kita campur dengan media yang lain.
kemudian kita tambahkan sekam agar tidak terlalu padat ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan tadi larutan M4 yang sudah kita campur dengan larutan gula ya. Oke, tinggal kita sekilas. Baik, kita lanjutkan dengan penutupan menggunakan pipa. Lokasi yang kita sudah tutup dengan pipa, kemudian kita tunggu sekitar 2 sampai 4 minggu. Kita sambil lihat setiap minggunya kita cek segala berjalan apakah kering atau tidak. Apabila kering kita tambahkan sedikit air agar lembab keadaannya sehingga si bakteri itu cepat menguraikan